Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Semoga kabar kakak semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran tematik pada hari ini, kita berdoa dulu ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Materi tematik pada hari ini yaitu tema organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kita sama-sama buka buku paketnya ya kak. Nah, untuk pembelajaran 3 terdapat muatan IPS, Bahasa Indonesia dan PPKN KD 3.1. Dan untuk muatan pada pembelajaran 4 terdapat mata pelajaran IPS dan PPKN KD 3.1. Kita sama-sama buka buku paketnya halaman 62. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Jumlah penduduk Indonesia 2019 mencapai 267 juta jiwa. Berdasarkan survei penduduk antar sensus 2015, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Adapun penduduk dengan kelompok umur 0 sampai 14 tahun atau usia anak-anak mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15 sampai 64 tahun atau usia produktif sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7%, dan kelompok umur lebih dari 65 tahun atau usia sudah tidak produktif berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun ini mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif atau angkatan kerja mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif atau usia 0 sampai 14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas. Makin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan makin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Selanjutnya, ayo kita pahami dan jawab masih di halaman 62 ya Kak. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud kepadatan penduduk? Nah, kira-kira jawabannya apa ya, Kak? Nah, jawabannya adalah banyaknya penduduk persatuan luas. Dan yang kedua, apakah dampak positif bila suatu negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang banyak? Nah, untuk jawabannya adalah kira-kira apa ya dampak positifnya? Betul, jawabannya adalah dampak pendapatan devisa negara naik dikarenakan banyaknya penduduk yang bekerja dan menghasilkan uang atau benefit bagi negara. Nah, kemudian yang ketiga, apakah dampak negatif yang terjadi bila jumlah penduduk usia produktif lebih banyak? Kira-kira dampak negatifnya apa ya, Kak? Betul, jawabannya adalah makin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan makin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Untuk selanjutnya dibuka halaman 65 ya Kak. Ayo membaca tentang kerukunan umat beragama di Indonesia.
Perbedaan beragama atau kepercayaan di Indonesia dipersatukan oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Sesama warga negara harus memiliki toleransi yang tinggi kepada saudara-saudara yang berbeda agama. Kerukunan merupakan hal penting untuk kita semua di tengah-tengah perbedaan. Kerukunan harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis. Nah, selanjutnya, dinamis yang dimaksud adalah semangat untuk mengembangkan sikap nan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama mengajarkan toleransi. Toleransi adalah sikap yang saling menghargai kelompok-kelompok atau di antara individu dalam masyarakat. Toleransi yaitu suatu perbuatan yang melarang terjadinya diskriminasi walaupun terdapat banyak kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat. Adanya toleransi beragama menimbulkan sikap saling menghormati masing-masing pemeluk agama kepada umat beragama lainnya. Nah, untuk selanjutnya, ayo pahami dan jawab halaman 66 bagian A. Kita kerjakan sama-sama ya, Kak. Lengkapi kalimat rumpang dengan kata-kata berikut. Yang pertama, kerukunan umat beragama diterapkan melalui tri kerukunan umat beragama untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tri Kerukunan Umat Beragama digalakkan untuk menghindari konflik dalam kehidupan beragama. Itulah jawaban yang ada di halaman 66 yang bagian A. Silahkan kakak salin di buku paket ya jawabannya. Nah, untuk selanjutnya ke halaman 67, ayo membaca. Bacalah dan pahami teks berikut. Nah, untuk sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya ada menjalankan segala perintah Tuhan, menjauhi larangan, menghormati antar umat beragama, dan menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya adalah menjaga kelestarian hewan tumbuhan di lingkungan sekitar, menghormati sesama teman, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada sila ketiga, lambangnya adalah pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Nilainya adalah menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, untuk selanjutnya yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilainya yaitu 1. Melakukan kegiatan musyawarah. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab. 4. Mengembangkan kemitraan usaha. Nah, untuk selanjutnya yang kelima adalah dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya adalah tidak membeda-bedakan manusia, bersikap adil, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya dibuka halaman 70, ayo membaca. Nah, di sana ada sebuah teks bacaan yang berjudul Ketampakan Alam. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi atau alam, dan ketampakan alam ini terbagi menjadi 2. Ada ketampakan alam daratan dan perairan. Yang pertama, ketampakan alam daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, hutan, dan gunung. Nah, untuk ketampakan alam perairan yang pertama ada sungai, danau, laut, selat, dan rawa. Nah, untuk selanjutnya kita kerjakan ayo pahami dan jawab ya. Kita kerjakan sama-sama halaman 71.
Lengkapilah kalimat rumpang dengan kata-kata berikut. Pilihannya ada hutan, plato, toba, gunung, dan laut. Yang pertama, kenampakan alam yang memiliki ketinggian di atas 1400 mdpl disebut pengertian apa ya? Hutan, plato, toba, gunung, atau laut ya jawabannya? Nah, betul, jawabannya adalah gunung. Yang kedua, nama lain dataran tinggi adalah plato. Yang ketiga, kawasan yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan disebut hutan. 4. Sistem perairan samudra yang berisi air asin yang paling berhubungan disebut laut. Dan yang kelima, danau terbesar di Sumatera adalah Danau Toba. Untuk selanjutnya, kita kerjakan yang bagian B-nya ya. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Gunung Semeru terletak di Jawa Timur. Rawapening terletak di Jawa Tengah. 3. Danau Telaga Warna terletak di Jawa Tengah. Selat yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia adalah Selat Malaka. Dan yang kelima, Candi Arjuna terdapat di dataran tinggi Dieng. Nah, itulah jawaban yang ada di halaman 71. Nah, sekarang ada tugas yang harus dikerjakan ya, yaitu mengerjakan ayo lakukan halaman 76 bagian A. Setelah kakak mengerjakan, dilaporkan japri via WhatsApp ya kak. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.